Entah dari mana asalnya, kabar tidak sedap yang terbawa angin hingga pada pasangan Dewi Sandra dan Surya Saputra. Biduk rumah tangga pasangan muda ini dikabarkan sedang tidak harmonis. Berdasarkan kabar yang beredar, ketidakharmonisan hubungan Dewi Sandra dan Surya Saputra disebabkan karena kehadiran orang ketiga. Dan Dewi Sandra disebut-sebut sebagai pihak yang mengobarkan panas dengan mencoba-coba bermain api. Kabarnya gara-gara persoalan itu, Dewi Sandra dan Surya Saputra sampai menyandang status jomblo atau tidak punya kekasih, membuat bintang cantik Titi Kamal akrab dengan kabar seputar urusan asmara. Untuk yang kali ini, ia dikabarkan sedang menjalin hubungan asmara dengan seorang pria yang memiliki pengaruh besar dalam dunia perfilman di tanah air. Kabarnya hubungan asmaranya itu menjadi jalan mulus bagi Titi untuk melenggang memasuki dunia perfilman nasional. Ditemui di sebuah acara, Titi Kamal membantahnya. Kayaknya justru dalam layar lebar malah aku selalu nggak pernah mudah ya. Susah banget pengen dapat. Dari dulu selalu dapat peran yang kecil-kecil gitu. Jadi belum ada peran utama yang benar-benar bagus di film. Jadi emang belum jodoh-jodoh. Jadi kalau dimudahkan justru kebalikannya gitu. Malah aku susah banget gitu. Ia memang memiliki segudang nama dari dunia perfilman yang bisa disebutnya teman dekat. Tapi Titi yang sedikit terkejut mendengar kabar tersebut justru menerka-nerka siapakah orang berpengaruh yang disebut dekat dengannya itu. Kalau dekat sama orang perfilman dalam artian apa dulu? Kalau misalnya dekat sebagai teman dekat, it's okay gitu. Tapi kalau misalnya dekat sebagai pacar atau apa, kayaknya aku belum ada dekat sama siapapun gitu. Setiap ada dekat sama siapa dikit, maksudnya yang cuma jalan doang atau apa, selalu digosipin pacaran gitu. Sementara sampai sekarang belum ada buktinya kan gitu. Di foto pun atau apa belum ada buktinya kalau aku lagi hangout sama siapa gitu. Jadi aku sendiri nggak berani tiba-tiba yang sok-sok iya bener aku deket, sementara nggak deket gitu loh, biasa aja. Kalau akhirnya ia menjadi salah satu artis beruntung yang bisa mencicipi berakting di layar lebar, sama sekali bukan karena pengaruh seseorang. Kesempatan itu ia dapatkan murni karena hasil kerja kerasnya sendiri. Ya emang udah beginilah jalannya aku nggak ambil jalan yang dosa atau aku nggak ngambil jalan yang yang bakal dihina orang atau apa. Jadi alhamdulillah selama ini yang jalan yang aku lewat aku tempuh masih lurus-lurus aja, nggak menjual tubuh atau apalah itu yang hina gitu. Jadi alhamdulillah selama ini walaupun aku dekat sama siapapun, aku nggak mau membuat mereka menjadi objek untuk bisa mempermudah aku ke jalan film atau sinetron gitu. Banyaknya permintaan akan program kuis dari beberapa stasiun TV yang ada sekarang ini membuat sebagian kalangan tergiur untuk berlomba-lomba meraih kesempatan emas semacam ini. Termasuk salah satunya adalah presenter kondang Helmi Yahya. Sampai dengan saat ini, banyak sudah program kuis yang berhasil ditelurkan Helmi bersama perusahaan Triwarsana miliknya. Namun di tengah kesuksesan itu, sekitar 3 bulan yang lalu, Helmi dikabarkan tengah menghadapi masalah dengan sebuah stasiun TV swasta akibat keterlambatan pembayaran beberapa program kuis miliknya. Oh ya, tersendat-sendat. Tapi sekarang ya kita udah bertemu setelah kita kirimin surat dan sudah dalam tahap penyelesaian. Semoga bisa diselesaikan dengan baik. Mereka tidak melakukan pembayaran, tetapi setelah kita melakukan teguran, mengingatkan mereka, karena kita dengar di sana pun manajemennya berganti, mereka cukup baik menanggapin. Aku lupa jumlahnya. Nggak banyak sih, kita tidak banyak, cuman cukup lama tidak bergerak. Berapa besar jumlah pembayaran yang tidak sampai ke tangannya itu, ia tidak mau menjelaskan. Yang pasti, pihak stasiun TV swasta tersebut telah membayarkan haknya setelah berkali-kali ia melayangkan surat peringatan. Aku nggak kenal tuh istilah somasi apa. Saya cuma waktu itu ngirim surat, tolong dong, karena ini udah terlalu lama. Ya lebih dari setahun tidak ada pembayaran, tolong kita dibantu karena kita sangat berarti gitu uang segitu walaupun kecil. Karena kita prinsip itu kita memang perusahaan saya itu hampir juga nggak pernah ngutang, kita juga berusaha tidak pernah ngutang. Gitu. Mereka mulai nyicil, mereka mulai melakukan installment. Ya kita berharap bahwa sesuai dengan komitmennya akan selesai. Dengan berhasil diselesaikannya masalah ini secara kekeluargaan, Helmi merasa sedikit lega. Namun hal itu bukan berarti dirinya akan begitu saja melupakan pengalaman pahit semacam ini. Baginya, pengalaman adalah guru yang paling berharga. Oleh karena itu,
Untuk mencegah hal semacam ini terulang lagi, Helmi memilih untuk tidak berurusan dulu dengan stasiun TV tersebut. Kapok nih ceritanya. Untuk saat ini barangkali saya belum tertarik untuk deal ya dengan mereka, karena kita tahu mungkin ya itu, karena saya nggak mungkin saya memproduksi sesuatu kemudian pembayarannya macet. Ya saya mungkin ya karena saya nggak sebanyak Rampung Jabi kali uang saya kali ya. Gosip tak mengenakan sedang menimpa penyanyi cantik, istri dari Surya Saputra, Dewi Sandra. Kabar yang beredar, Dewi telah berselingkuh selama lebih dari 3 tahun dengan Glenn Fredly. Bagaimanakah kebenaran dari berita tersebut? Pemirsa, mari kita lihat penjelasan dari Dewi Sandra. Entah dari mana asalnya, kabar tidak sedap yang terbawa angin hingga pada pasangan Dewi Sandra dan Surya Saputra. Biduk rumah tangga pasangan muda ini dikabarkan sedang tidak harmonis. Berdasarkan kabar yang beredar, ketidakharmonisan hubungan Dewi Sandra dan Surya Saputra disebabkan karena kehadiran orang ketiga. Dan Dewi Sandra disebut-sebut sebagai pihak yang mengobarkan panas dengan mencoba-coba bermain api. Kabarnya gara-gara persoalan itu, Dewi Sandra dan Surya Saputra sampai memutuskan untuk pisah ranjang. Dewi dan Surya yang kami temui di sebuah studio foto membantah kabar tersebut. Selama ini kita asik-asik aja, apalagi untuk hubungan kita berdua. Kita lagi baik-baik aja, nggak ada yang aneh-aneh, apalagi pisah ranjang. Terserah orang mau ngomong apa, yang penting kita berdua tahu dalamnya kita berdua kayak apa. Jujur masa bodoh, yang ngejalanin gue, yang ngerasa gue, terus yang ya gue nggak ada apa-apa, sementara orang luar gitu ya celakana aja gitu gue sih. Orang ketiga yang kabarnya memiliki hubungan khusus dengan Dewi Sandra memang bukan orang asing. Ia adalah penyanyi Glenn Fredly yang beberapa waktu lalu terlibat dalam pembuatan album rekaman terbaru milik Dewi Sandra. Kabarnya lagi, kedekatannya dengan Glenn sudah terbina sejak 3 tahun yang lalu. Glenn Fredly adalah pencipta salah satu lagu di album ini. Saya sama dia udah cukup lama kenal. Jadi ya kita suka bercanda. Kadang-kadang mungkin kalau kebetulan kita juga suka musik, jenis musik yang sama. Kita pernah jalan bareng yang rame-rame juga. Jadi kalau orang nganggep dekat ya memang dekat. Memang dekat. Surya tahu aku dekat sama siapa aja. Pasti dia tahu. Dengan Glenn ia mengaku kenal baik, cukup dekat malah. Selain teman baik, ia dan Glenn beberapa kali menjalin kerjasama. Tapi kalau disebut kedekatannya dengan Glenn mengandung unsur asmara, lagi-lagi ia membantahnya. Kita sempat dekat, tapi tetap sebatas teman baik. Gue nggak tahu gue nggak tahu sikap apa yang akan gue lakukan gitu ya. Cuman mudah-mudahan hal itu nggak terjadi lah. Yakin aja gue sih, feeling gue sih gitu. Di mata Dewi Sandra, Glenn Fredly adalah sosok pria yang baik, yang menurutnya enak untuk dijadikan teman, tapi tidak lebih dari itu. Orangnya memang asik. Pertama kali aku ketemu sama dia juga mungkin 5-6 tahun kita manggung di mana. Pertama kali terus kita ngobrol memang udah klop, udah temen. Dan sampai dari dulu sampai sekarang udah menjadi temen yang baik. Jadi kedekatannya dengan Glenn Fredly yang mantan kekasih Nola Ebitri, menurut Dewi tidak akan pernah menjadi ancaman bagi keutuhan pernikahannya dengan Surya. Sepertinya cukup aneh kalau sampai terdengar kabar rumah tangganya dengan Surya yang dibangun cukup lama berantakan hanya karena hubungan pertemanannya dengan Glenn. Jadi apapun kabar yang beredar di luar sana, ia mengaku tidak mau ambil pusing. Terserah orang mau anggap apa, yang pasti saya tahu apa yang saya jalanin. Sedekat berapakah saya sama siapapun, Surya juga tahu. Selain Dewi Sandra dan Surya Saputra, kami sempat menghubungi Glenn Fredly untuk sekedar menanyakan komentarnya seputar kabar kedekatannya dengan Dewi Sandra. Sayangnya hingga kini Glenn Fredly begitu sulit untuk dihubungi. Kabarnya ia sedang berada di luar kota. Sebuah video klip akan kami putarkan hanya untuk Anda. 5 pemuda ini adalah Jimmy, Anton, Jet, Yori, dan Iwai. Mereka berlima tergabung dalam grup band bernama My Band. Memang masih asing di telinga. Karena grup band asuhan Meta Margareta ini, meski telah terbentuk sejak 3 tahun yang lalu, baru saja meluncurkan album perdananya. Pada album perdananya itu, My Band menampilkan 11 lagu yang beberapa di antaranya menjadi lagu andalan mereka di album pertama ini. Jenis musik apapun akan mereka mainkan, asalkan sesuai dengan karakter My Band dan yang pasti tetap enak di telinga.
kita pop, tapi kita bikin aliran pop ini sekreatif mungkin. Jadi nggak menutup kemungkinan pop kreatif yang bisa melenceng sedikit ke country, ke agak sedikit rock, kadang-kadang. Tapi ngepang, gue nggak tahan pakai gel rambut. Meski tidak berharap banyak dari album perdananya ini, mereka mengaku optimis selain bisa diterima oleh masyarakat pecinta musik, kehadiran mereka dengan musik pop kreatifnya itu mampu meramaikan belantika musik di tanah air. Masih banyak kok pecinta musik Indonesia, mereka menghargai kita, mereka menyambut kita dengan baik.